Selanjutnya, kita akan menyaksikan siapakah yang masuk ke dalam kategori 5 terbaik pemilihan Ibu Kartini PIKK PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat tahun 2021. Saya Sri Hendy UP3 Pontianak bangga jadi anggota PIKK Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Saya perwakilan dari UP2 Kalimantan Barat. Saya bangga menjadi anggota PIKK UIW Kalimantan P3 Singkawang. Jantan anggota PIKK Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Saya Rika Muhammad Yudi Setiawan UP2D Kalbar, bangga jadi PIKK. Ratnasari Sunario, UP3 Ketabang, bangga jadi anggota PIKK UIW Kalimantan Barat. Ya, selamat kepada peserta 5 terbaik pemilihan Ibu Kartini PIKK PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Ya, sebenarnya semua videonya bagus-bagus Ibu, tidak ada yang nggak bagus, semuanya bagus, tapi kita memerlukan 5 urutan terbaik untuk ditampilkan pada hari ini dan akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu Firda dan Ibu Elisa. Dan bagi yang tidak masuk ke dalam kategori 5 besar, jangan berkecil hati, karena semua video-video yang kita terima memiliki bakat-bakat yang luar biasa. Jadi tetap semangat. Baiklah, sebelum memasuki acara sesi tanya-jawab, saya terlebih dahulu akan memanggil kelima peserta. Apakah kelima peserta hadir semua? Ibu Twi Iswinda ada? Ada Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Lita dari PLN UP2D. Hadir Ibu. Ibu Liani dari UP3 Singkawang. Hadir Bu. Ibu Rifka dari PLN UP2D. Hadir Bu. Dan Ibu Ratnasari dari PLN UP3 Ketapang. Ya Bu. Ya, baik. Siap Ibu. Kepada Ibu Twi Iswinda. Iya Ibu. Silakan memilih angka nomor 1 sampai nomor 5 Ibu. Ibu memilih nomor berapa? Nomor 3. 3, baik. Ibu Lita dari UP2D. Silakan Ibu 1 sampai 5. Kecuali nomor 3 Ibu ya. Nomor 2. Nomor 2, baik Ibu. Ibu Liani dari UP3 Singkawang. Nomor berapa Ibu? Nomor 1 Bu. Nomor 1, baik. Ibu Rifka, sisa nomor 4 dan nomor 5 Ibu. Nggak bisa milih. Nomor 5. Pakai kancing. Pakai kancing. Ibu Rifka. Ibu Rifka, maaf. Nomor 5 tadi Ibu ya. Dan otomatis Ibu Ratnasari dari UP3 Ketapang, nomor urut yang keempat. Baiklah Ibu, jadi untuk nomor urut, yang tadi nomor yang sudah dipilih, nomor 1 Ibu Liani, nomor 2 Ibu Lita, dan nomor 3 Ibu Twi Iswinda, akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu Dr. Firda Wiluyo. Kemudian nomor urut 4 Ibu Ratnasari dan Ibu Rifka nomor urut 5 akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu Elisa Aridartomo. Baiklah, kita akan memulai sesi tanya-jawab. Maaf sebelumnya, izin Ibu kepada Ibu Dr. Firda dan kepada Ibu Elisa Aridartomo, izin Ibu, setelah Ibu memberikan pertanyaan kepada masing-masing peserta,
silahkan Ibu langsung memberikan penilaian atas jawaban peserta, mulai dari poin 10 sampai 100 ya Ibu. Oh ya, oke. Terus dikirim Siap. kemana? Langsung Langsung disampaikan atau? Siap, langsung disampaikan Ibu, nanti gitu? panitia akan mencatat. Kan jadi Karena nanti- bocor. Oh, nanti nilainya akan dikumulatifkan Bu dari Oke. nilai-nilai sebelumnya. Ya, Boleh. Ibu. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu bantuannya. Baiklah, kita akan memulai sesi tanya jawab. Kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Dr. Firda Wiluyo untuk memberikan pertanyaan kepada peserta nomor 1, Ibu Liani dari PLN UP3 Singkawang. Sebagai informasi, Ibu Liani menampilkan bakat multi talent, yaitu menjahit, memasak, crafting, dan berbisnis bolen siap rasa hasil olahan sendiri. Silahkan Ibu. Apa berbisnis apa? Berbisnis apa tadi? Berbisnis bolen. Bolen itu apa? Bolen. Nanti silakan Ibu Liani, boleh dijelaskan mungkin bolen itu seperti apa Iya, Ibu? bolen itu apa? Bolen itu makanan khas Bandung, Bu. Bolen. Bolen pisang. Bolen. Bolen, iya Ibu. Bolen. Maaf Ibu Firda, Bolen itu mungkin kan- saya Bolen itu kan sama kayak molen, toh? Bolen. Betul Bu, ada Boleh. yang isinya pisang, Isinya pisang. ada yang Betul, isinya kan? keju. Ya, Oke. Yang mana ibunya? Ibunya yang mana? ini saya Bu. Izin. Yang mana ya? Yang mana? Oh, Bu Liani. Ibu Oke, yang pakai kerudung hitam ya? Iya, Oke. Siang Bu Liani. siang Ibu. Saya ini diberi tugas untuk memberikan pertanyaan ke Ibu nih. Karena Ibu dibilang tadi multitalenta, jadi saya ngasih pertanyaannya juga yang multitalenta ya Bu ya. Oh, Masya Allah. Ya Bu, siap. Apa nilai dari sosok Kartini yang Ibu pahami dan yang telah mempengaruhi hidup Ibu? Terima kasih. Sama-sama Bu. Izin menjawab ya Bu. Oke. Sesuai, kalau menurut saya Bu, Ibu Kartini yang sangat berpengaruh di kehidupan saya itu, yaitu walaupun kita berada di rumah, tapi kita tetap bisa menebarkan manfaat bagi orang lain. Walaupun kita sebagai istri, kebetulan saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya menemani suami, jadi otomatis saya berpikir lebih gitu Bu, untuk tetap bisa produktif dan aktif, dan kebetulan juga saya mempunyai keturunan, jadi nggak ada kerepotan lebih ya Bu, selain ikhtiar mempunyai keturunan juga saya tetap ingin mempunyai aktivitas di rumah, seperti mengasah, menjahit, crafting, berbisnis kue, sesuai hobi gitu Bu. Nah itu dari dari kan Ibu Kartini juga dulu notabene kan diam di rumah, tidak bisa kemana-mana, tapi dengan menulis surat, dengan menulis surat-suratnya tersebut, Ibu Kartini bisa akhirnya walaupun di rumah bisa menebar manfaat kepada orang lain, sehingga pas beliau meninggal, surat-surat tersebut barulah muncul. Seperti itu Bu. Jadi teladan itulah yang bisa saya terapkan sebagai Ibu Kartini. Itu walaupun kita diam di rumah, tapi kita bisa menebar manfaat bagi orang lain. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Liani. Mungkin saya sedikit koreksi ya. Saya nggak suka ucapan hanya sebagai seorang ibu. Ya, itu harus diingat ya. Hanya sebagai seorang ibu. Ya. Itu artinya Bu Liani merendahkan dirinya sendiri. Itu nggak boleh ya. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, bukan saya hanya sebagai seorang ibu. Kata hanya itu membuat nilai ibu di mata orang lain menjadi turun ya. Jadi saya mohon maaf sekali mengkoreksi karena itu bisa membuat kalau orang bilang di dalam bisnis ya, bargaining ibu jadi turun. Ya. Jadi ibu semua yang ada di sini jangan pernah merendahkan dirinya sendiri ya. Jadi ucapan hanya sebagai seorang ibu tolong dibuang jauh-jauh ya.
ucapkan dengan kata saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai profesi mandiri, yang mempunyai profesi, yang mempunyai kemampuan menggali potensi diri, begitu ya. Jadi terima kasih Bu Liani yang sudah menebar kebaikan dan memberi manfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, Ya, terima saya kasih Bu. doakan, Ibu doakan Bu Liani bisa segera mendapatkan momongan, ya, dan Amin. bisa Terima kasih Bu. memberikan lagi kebaikan kepada yang lain, ya. Saya nilai 80 ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Tuti. Siap Ibu, 80. Terima kasih Terima Ibu. kasih. Terima kasih Ibu koreksinya juga ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Liani. Sama-sama Bu. Selanjutnya kita akan pindah kepada peserta nomor 2, Ibu Lita dari PLN UP2D Kalimantan Barat. Ya Bu. Ya, silakan Ibu Firda untuk memberikan pertanyaannya. Oke. Selamat pagi Bu Normalita Nabil, ya. Profesinya apa nih? Saya belum tahu nih apa yang mendasari Ibu menjadi nominasi kali ini. Jadi Apa? saya sedang menekuni bidang fotografi, Bu, tapi untuk genre newborn, foto newborn, bayi yang baru lahir. Oke, jadi artinya bahwa Ibu sudah mempunyai profesi ya, artinya mempunyai profesi yang bisa mandiri ya. Begitu ya, Bu ya? Oke, saya akan membuat satu pertanyaan. Menurut Ibu, apakah emansipasi sudah dirasakan oleh seluruh wanita di Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu, izinkan saya menjawab. Jadi menurut saya emansipasi wanita dirasakan di seluruh wanita itu untuk secara global menurut saya sudah banyak ya Bu ya yang merasakan emansipasi wanita dan kesetaraan. Jadi baik wanita dan pria berhak sama-sama maju gitu. Kalau untuk contohnya salah satu yang membuat kita kagum yaitu wakil presiden dari Amerika yaitu Kamala Harris itu yang itu juga seorang wanita yang dalam sejarah di Amerika itu menjadi wanita pertama yang menjadi wakil presiden di Amerika. Itu sangat hebat Bu, berarti secara global sudah banyak yang merasakan kesetaraan baik pria dan wanita. Kemudian kalau dari Indonesia sendiri juga dari contohnya dari pemerintahan ya Bu ya, sekarang juga banyak menteri-menteri yang dipilih oleh presiden porsinya untuk perempuan banyak ya Bu ya, hitungannya untuk di kementerian itu, contohnya seperti Bu Risma yang menjadi Menteri Sosial dan Bu Retno Marsudi dan juga pernah Bu Susi dan beliau adalah salah satu contoh menteri yang sangat berani Bu, sangat berani memimpin terutama untuk memperjuangkan suatu kebenaran gitu Bu. Kemudian kalau untuk di lingkungan sosial sendiri tentu kita juga sudah akhir-akhir ini sangat merasakan bahwa banyak sekarang ibu-ibu maupun wanita yang berkarir itu terutama ibu-ibu yang sudah punya sudah punya usaha sendiri yang usahanya itu banyak juga yang mampu memberikan dampak positif untuk memajukan perekonomian dari negara ini gitu. Jadi kalau untuk mungkin terlepas dari itu semua ada beberapa yang masih belum merasakan ya Bu ya untuk emansipasi wanita itu. Cuma itu masih untuk Kartini ini setiap tahun sekali kita mengadakan Hari Kartini ini salah satunya untuk terus menggemborkan, menyuarakan bahwa wanita itu
bisa wanita itu bisa memimpin, wanita itu bisa memilih apa yang ia yakini itu benar dan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Seperti itu, Bu. Maaf Ibu, suaranya termute Bu Firda. Jadi bagus ya. Jadi gini, kalau dilihat apakah di Indonesia ini semua sudah ada emansipasi, ya memang belum semuanya ya. Tetapi kita sebagai seorang wanita yang kemungkinan misalnya nih kita mempunyai teman atau saudara atau kerabat yang kira-kira belum merasakan emansipasi itu, kita bisa memberikan dia suatu gambaran agar dia bisa bangkit ya. Jadi gitu saya kira. Oke Mbak Tuti, nilainya 78 ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Normalita, terima kasih Bu Firda. Selanjutnya kita akan masuk kepada peserta nomor 3, yaitu Ibu Twi Iswinda dari PLN UP3 Pontianak. Sebagai informasi, Ibu Twi Iswinda menampilkan bakat sebagai make up artis di Kota Pontianak, Ibu. Silakan Ibu. Ya, Bu. Yang mana ini? Oh, Bu Twi Iswinda. Iya, Selamat pagi, Bu Ibu. Twi. Tapi nanti saya kalau ke Kalimantan, ada manten, saya bisa panggil ya, Bu Twi ya. Boleh, Ibu. Boleh ya, Mbak? Boleh, Tapi kalau saya boleh. mau make up, saya itu maunya make up yang soft ya. Yang soft, terus kemudian yang konsennya di mata. Ya, saya sampaikan kepada Iya, ibu semua ya, kalau kita itu bermake up, itu konsentrasinya harus di mata. Kenapa benar. saya sampaikan begitu? Karena mata itu adalah jendela dunia. Jadi kalau kita mau nangis, mau capek, mau gembira, mau bersedih itu terlihat dari mata. Jadi kalau misalnya nih ada seorang mua nih ya kayak Bu Tiwi ini menanyakan ke ibu-ibu semua, Ibu mau konsentrasinya di mana? Kalau Ibu saya bilang saya maunya di mata. Karena mata itu Ibu kalau difoto jadi cantik. Make up-nya soft tapi matanya sayu juga terlihat jelek ya. Betul ya Bu Tiwi ya? Iya, Ibu. Halo? Iya, halo, Ya. Ibu. Oke, Iya. saya mau nanya nih ke Bu Tiwi ya. Iya. Menurut Ibu nih, Ibu aktif nggak di organisasi PIKK? Aktif nggak? Lumayan aktif, Ibu. Lumayan itu lumayan seminggu sekali apa setahun sekali? Sebulan sekali kalau misalkan saya tidak ada kegiatan di luar, nah saya bisa ikut. Oke. Jadi artinya bahwa walaupun kita punya pekerjaan, Iya. kita harus menyisihkan waktu kita juga untuk berkreasi dan berorganisasi dengan teman-teman kita, ya. Oke, Iya, Ibu. pertanyaan nih. Menurut Ibu Twi nih, apa pengaruh emansipasi bagi organisasi PIKK? Pengaruhnya bagi saya apa ya? Pengaruhnya saya itu lebih maju maksudnya. Jadi saya tuh lebih bisa menampilkan bakat-bakat saya. Karena kan saya kan memang di dalam makeup artist ini baru, Ibu. Baru 2 tahun ini. Jadi, selama saya masuk di PIKK, jadi saya tuh dari ibu-ibu PIKK, saling support saya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, makanya saya suka, mengikuti di kegiatan PIKK karena ibu-ibu PIKK sangat sekali mensupport saya. Itu sangat berpengaruh sekali, Ibu. Support-nya bagaimana, Mbak? Support ada Menjadi iya. nasabahnya atau gimana? Enggak, Support-nya? menjadi seorang make up gitu. Mereka itu, "Loh ini loh, tukang make up kami," gitu. Jadi saya tuh agak ada sedikit kebanggaan dari diri saya sendiri. Iya, dipromosikan benar. sama ibu PIKK. Kalau Iya, gitu benar. nanti tahap pertama nanti mendandani Bu Elisa ya. Bu Elisa Siap, Ibu. dulu. Nanti kalau Bu Elisa dandannya cantik, nanti baru dipromosin ke Ibu ya. Siap, Ibu. Karena kan saya selama ini kan hanya dari luar
dari kadang keluar kota gitu, Ibu. Jadi ke PLN itu belum masuk baru kali ini, jadi saya tuh udah lumayan dipromosiin sama ibu-ibu PI. Oh, tuh Bu Elisa, ada makeup artist loh anak buahnya. Jadi kalau ada manten, nanti Bu Elisa bisa mengundang Ibu Twi tinggalnya ini di mana? Di Kalimantan Barat kah atau di mananya? Di Kalimantan Barat, Ibu. Pontianaknya? Pontianak. Oh, berarti tinggal panggil tuh Bu Elisa. Bu Elisa kalau mau dandar manten tinggal panggil Bu Twi, tolong ke rumah. Siap, Ibu. Nanti hasilnya difotoin ke Ibu ya Bu Elisa. Jadi artinya PIKK ada manfaatnya ya Ibu ya? Sangat Ibu. Sangat. Oke Mbak Tuti, jawabannya 79 ya. Siap, terima kasih Ibu. Ibu. Baik, terima kasih Ibu Twiswinda. Terima kasih atas pertanyaan dan penilaiannya kepada ketiga peserta Ibu Firda. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan dari Ibu Elisa Aridartomo. Untuk peserta nomor 4, Ibu Ratnasari PLN dari PLN UP3 Ketapang. Sebagai informasi Ibu, Ibu Ratnasari menampilkan bakat memasak ayam betutu yang berasal dari Pulau Bali. Kami persilakan Ibu. Mohon maaf Bu, sebentar HP laptopnya mau low. Sebentar. Ya, baik Ibu. Baik, siap Ibu? Ya. Ya. Kami persilakan dengan hormat Ibu Elisa Aridartomo. Baik, terima kasih Bu Tuti. Mohon maaf Bu Firda, izin memberi pertanyaan kepada Ibu Ratnasari Sunario, benar? Iya Bu. Iya, selamat pagi Ibu. Ibu dengan sebagai Kartini PLN dengan demo masak ayam betutu ya Ibu ya. Ya, luar biasa. Emang Kartini ini harus serba bisa, bukan hanya seperti makeup artist, tapi ibu rumah tangga yang pasti juga sebagai Kartini. Kartini yang kerjanya itu 24 jam non-stop. Dan memang dengan kelebihan ibu bisa memasak ayam betutu. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, untuk Kartini di masa yang lalu kita tahu bagaimana cita-cita Kartini, di mana Kartini ingin kita semua para wanita perempuan yang ada di seluruh Indonesia ini terutama, itu adalah dengan belajar agar lebih pintar dan setara derajatnya. Seperti itu ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu menyikapi sebagai Kartini masa kini di era digital atau era globalisasi? Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai ibu rumah tangga menyikapi Kartini pada masa era globalisasi pada saat ini secara pribadi karena saya ibu rumah tangga dan tidak bekerja full time 24 jam di rumah. Jadi cara saya itu adalah mendukung suami saya sepenuhnya dalam segala hal, terutama dalam rumah kita. Yang utama itu diperhatikan dari penampilan, kemudian gizi, dan juga kebahagiaan suami. Contohnya, ketika suami di rumah, saya juga di rumah mempersiapkan segala kebutuhannya, menghibur dia ketika dia lelah, atau bisa juga saya mengajak dia untuk rekreasi. Selain itu, saya mendukung segala pekerjaan dia, dimanapun dia berada,
jabatan apapun itu. Kemudian waktunya, walaupun kita tahu ya, suami saya di jaringan, jadi lebih banyak waktu dia bekerja itu di kantor. Jadi saya mendukung semuanya. Demikian dari saya, Bu. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin ada sedikit tambahan. Selain memang kita tetap support dan tetap dukung dengan predikat kita sebagai ibu rumah tangga, tak lupa kita juga pasti membekali diri kita dengan pendidikan. Benar ya Ibu? Nah, dengan pendidikan itu kita tahu dan kita termotivasi untuk kita selalu ingin maju dengan pendidikan tersebut. Kita harus tahu sekarang kita nggak boleh ketinggalan, apalagi di zaman era globalisasi ini, kita sudah tidak perlu lagi seperti dulu zamannya saya sekolah SD apa SMP, itu di mana tidak ada internet, untuk mungkin telepon aja HP susah. Jadi untuk mencari tahu tentang sesuatu hal yang kita tidak tahu, itu kita harus membeli kamus dulu, kamus bahasa Indonesia. Tapi sekarang dengan era globalisasi, kita cukup dengan punya ponsel, kita bisa langsung googling, kita bisa dapat. Nah, itu sebabnya bagaimana kita sebagai Kartini masa kini menyikapi di zaman era globalisasi yang serba canggih ini, bekal utama kita adalah pendidikan. Itu yang termasuk prioritas juga, karena dengan pendidikan kita akan tahu bagaimana informasi terkini terupdate, apakah itu informasi tentang apa saja, termasuk yang sekarang ini yang lagi hotnya COVID ya Ibu-Ibu, atau tentang apa saja. Jadi dengan era globalisasi ini kita kadang-kadang tinggal buka ponsel, oh ini apa ya artinya, kita tinggal googling aja keluar. Termasuk sekarang kita sebagai ibu rumah tangga, kalau kadang-kadang kita hari ini kita udah masak ini, besok kita mau masak apa lagi ya. Nah, tentu kan kita bisa googling ya ibu-ibu ya. Contoh kita kepingin masak sesuatu yang kita belum pernah masak. Tentu kita akan googling, oh ternyata resepnya seperti ini. Karena kita sudah terbiasa memasak, sehingga kita bisa lebih gampang mengkreasikannya kembali. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Jadi jangan pernah lupa untuk pendidikan itu tetap yang prioritas juga. Dan juga walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga harus punya rasa nasionalisme kita, bagaimana kita menyikapi Kartini itu, tapi jangan hanya labelnya saja, kami sebagai Kartini, tetapi kita juga harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kita harus memperlihatkan dengan segala tindakan kita. Bagaimana kita mencerminkan kalau kita sebagai Kartini, terutama Kartininya PLN atau di PIKK itu sendiri, yang siap bersaing di kancah internasional. Jadi kita jangan mau kalah, dengan pendidikan juga kita bisa untuk maju dengan dunia yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Tuti. Saya memberi nilai, ini yang tertinggi berapa ya Bu? Nilai 10 sampai 100 Ibu. Oke, baik Bu. Untuk Ibu siapa tadi? Ibu Ratnasari. Beri nilai 80 ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ratnasari, terima kasih Ibu Elisa. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya kepada nomor urut 5, Ibu Rifka dari PLN UP2D Kalimantan Barat. Sebagai informasi Ibu Rifka mengirim video bakat memasak dan berbisnis ketoprak Jakarta, Bang Bob. Oke, terima Silakan kasih. Ibu. Mana ibunya? Ibu Rifka. Oh, Ibu Rifka. Ya. Selamat pagi, Ibu Rifka. Pagi. Ibu Rifka tadi dari mana, maaf? Tadi, maaf Bu, tadi pas... Nah, ini maksudnya Ibu Rifka dari PIKK mana? Oh, dari UP2D. Oh, dari UP2D ya. Itu Ibu Novira ya? Iya, benar.
Wah, luar biasa. Sebelumnya Ibu Rika udah sering ikut di acara Zoom setiap kali ada pertemuan virtual? Kalau ini karena kemarin terakhir ikut yang pas acara apa ya? Baru 1 kali, kalau Zoom 2 kali sama yang ini soalnya baru selesai lahiran. Oke, baik. Ya. Siap selalu ya mendukung Ya. dan support PIKK. Terima kasih Bu Rifka. Saya akan memberi pertanyaan ya. Ya. Oke. Ibu Rika. Ibu, saya mau bertanya, apa sih arti kemenangan ataupun kesuksesan bagi diri Ibu pribadi? Pertama-tama saya terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Dan saya akan menjawab. Menurut saya kesuksesan itu bukan saja sukses dari diri. Maaf Bu, apa suara bayinya kedengaran ya? Gak apa-apa, silakan Bu. Menurut saya sukses menurut saya sendiri itu saya bisa membanggakan orang lain juga. Jadi saya bukan sukses sendiri saja, melainkan bisa mensukseskan orang juga gitu. Contohnya seperti sekarang saya bisa membuka bisnis ketoprak ini dengan mempunyai 3 pegawai. Luar biasa. Mempunyai 3 pegawai, tetapi saya rasa saya lumayan sukses dan bisa membuat 3 orang itu juga menjadi sukses. Mungkin hanya itu saja Bu, terima kasih. Jadi arti kemenangan dan kesuksesan menurut Ibu pribadi adalah selain bangga, tetapi bisa juga membuat orang lain ikut berbangga dan ikut sukses juga. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Baik, mungkin ada sedikit tambahan juga. Mungkin arti kemenangan atau kesuksesan itu sendiri adalah kita bisa melawan kegagalan kita. Karena dalam hidup pastilah ada pasang surut dan pasti mungkin kita pernah gagal. Karena mungkin saya juga sama seperti Bu Rika, pada saat kita mulai suatu usaha, kebetulan saya juga sempat catering, pastilah ada pernah gagal, apakah itu dari manajemennya atau internalnya atau dari pegawai-pegawainya itu sendiri. Itu hal yang biasa, manusiawi, dan bagi saya untuk kemenangan dan kesuksesan itu sendiri yang pribadi adalah saya mampu dan bisa melawan kegagalan itu sendiri. Jadi bangkit dari keterpurukan agar bisa lebih baik lagi untuk diri sendiri dan juga untuk sesama. Ya. Seperti itu ya, Ibu. Baik, terima kasih. Ibu Tuti. Terima kasih juga, Bu. Ya, Ibu Tuti, ini saya beri nilai sama 80 juga ya. Baik, terima kasih Ibu Rika dan terima kasih atas pertanyaan serta penilaiannya Ibu Elisa Aridartomo. Acara akan kita lanjutkan sambil menunggu hasil akhir kumulatif penilaian peserta Kartini PIKK PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Kita akan memasuki acara pengumuman pemenang lomba kreativitas dari bahan bekas. Nominasinya adalah
Baiklah, kita sudah menyaksikan kelima nominasi video kreativitas dari ibu-ibu PIKK PLN. Dari kelima nominasi nanti akan diambil juara favorit yang diambil dari polling like terbanyak dari channel YouTube PIKK UIW Kalbar, serta juara pertama dan juara yang kedua. Dan pemenang dari video kreativitas untuk urutan juara favorit, juara kedua, dan juara pertama adalah Oke, videonya tadi, maaf, jelas Ibu? Ya, kita tadi dari video tersebut, kita sudah mendapatkan juara favorit dari hasil polling terbanyak, like terbanyak di YouTube channel PIKK UIW Kalbar. Juara favorit jatuh kepada PIKK PLN UP3 Singkawang. Dan juara kedua adalah PIKK PLN UP3 Ketapang. Dan yang menjadi juara pertama adalah PIKK PLN UP3 Singkawang. Selamat kepada para pemenang dan puncak acara kita.